di episode kali ini tentang All About Madura, tapi diawali dengan tradisi-tradisi yang ada di Madura. Dan ini adalah tradisi masyarakat yang digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Tradisi tok-tok adalah kompetisi aduan sapi yang saling seruduk antara dua sapi yang berhadapan. Nggak bisa dipungkiri, Bukit Jadih adalah salah satu destinasi wisata di Madura yang harus masuk dalam daftar kunjungan kamu. Makanan yang dimasak biasanya berupa nasi, lauk ayam, telur, dan juga bandeng. Hai teman milenial semuanya, apa kabar? Kita masih akan jalan-jalan keliling Indonesia bareng aku Rahmawati, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Kalau misalkan beberapa tempat yang sebelumnya udah kita bahas, ini yang jadi top of mind Ayu adalah tentang wisatanya. Tapi kali ini yang jadi top of mind ini sejujurnya adalah makanannya, bebek Madura. Itu adalah salah satu makanan favorit Ayu yang pastinya menurut Ayu kalau bebek Madura itu harus di pinggir jalan makannya. Kalau di restoran rasa itu udah gak otentik. Jadi makannya tuh harus benar-benar di pinggir jalan, di gerobakan gitu ya. Bumbunya tuh yang hitam, pedas, kental. Aduh itu udah the best banget sih menurut Ayu. Dan sebelum kita bahas tentang makanan-makanan yang ada di Madura ya, kita emang membahas di episode kali ini tentang All About Madura, tapi diawali dengan tradisi-tradisi yang ada di Madura. Kira-kira apa aja? Yang pertama ini tradisi yang terkenal banget juga, pasti semua udah pada denger ya, tentang karapan sapi. Dan ini adalah tradisi masyarakat yang digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Dan akan dilombakan pada finalnya nanti di akhir bulan September atau Oktober. Dalam tradisi karapan sapi ini terdapat seorang joki dan 2 ekor sapi yang beradu kecepatan berlari untuk sampai ke garis finish. Dan karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat di Pulau Madura. Ada 2 versi mengenai asal-usul kata kerapan atau karapan sapi dilansir dari situs Kemendikbud. Pertama, istilah karapan itu berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua yakni kerapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya adalah persahabatan. Nggak cuma perlombaan, karapan sapi juga jadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Bahkan, status sosial pemilik karapan sapi ini akan terangkat jika sapinya itu jadi juara. Pasalnya, hewan ini sering dijadikan bahan investasi dengan cara dilatih dan dirawat sebelum bertanding. Dengan begitu, sapi karapan akan menjadi sehat, kuat, dan juga bisa memenangi perlombaan. Biaya seekor sapi karapan pun cukup besar, bisa sampai 4 juta per pasang untuk makanan maupun juga pemeliharaan lainnya. Seringkali sapi karapan ini diberi aneka jamu dan juga puluhan telur, dan ini telurnya juga telur ayam ya, ini perharinya terutama menjelang diadu waktu mau lomba tiba, jadi biar stamina itu bagus gitu ya. Sebelum karapan sapi dimulai, pasangan-pasangan sapi diarak mengelilingi arena pacuan dengan iringan gamelan Madura. Selain itu, untuk melemaskan otot-otot sapi, proses ini menjadi arena pamer keindahan pakaian dan juga hiasan dari sapi yang berlomba. Setelah parade selesai, barulah pakaian dan seluruh hiasan nantinya akan dibuka. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tapi juga mengandung nilai-nilai leluhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan juga ketertiban. Selanjutnya adalah tok-tok, ini bukan TikTok ya, tapi ini tok-tok aduan sapi ala masa lembu. Tradisi tok-tok adalah kompetisi aduan sapi yang saling seruduk antara 2 sapi yang berhadapan. Sapi yang diadu biasanya adalah sapi jantan dan kedua sapi akan beradu kekuatan sampai salah satu sapi kalah, menyerah, dan bahkan lari dari hadapan lawannya. Aduan tok-tok ini harus didampingi oleh orang-orang yang ahli. Nggak sembarang orang bisa jadi wasit tok-tok karena ini bahaya ya, jadi harus ahlinya.
dapat menambah resiko dan membahayakan orang di sekitar, bahkan berakibat fatal. Pada awal tradisi adu sapi ini dimasukkan ke dalam agenda kegiatan Agustusan. Tradisi tok-tok dapat disaksikan oleh semua masyarakat setiap tahun tanggal 17 Agustus. Tok-tok digelar di sebuah lapangan di desa, dan tok-tok saat ini nggak lagi masuk di agenda kegiatan Agustusan karena berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor agama. Ini menjadi prioritas dalam kesenjangan kompetisi unik ini. Karena mengadu binatang itu nggak boleh dan dilarang di agama Islam. Selanjutnya adalah bubuan. Tradisi bubuan dikembangkan oleh masyarakat suku Madura yang mendiami wilayah Bangkalan. Tradisi bubuan merupakan tradisi memberi kado pada hajat pernikahan. Pada zaman dahulu kala, bubuan berupa bahan pangan dan sembako. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang udah lebih banyak menggunakan uang. Pada tradisi bubuan, para tamu undangan biasanya menyerahkan kado pemberian mereka kepada para penerima tamu. Para penerima tamu ini lantas kemudian mencatat nama dan besaran pemberian atau barang-barang apa aja nih yang biasa diberikan sebagai kado pemberian. Fungsi pencatatan ini nantinya sebagai administrasi bagi tuan rumah yang memiliki hajat untuk mengembalikan kado pemberian tersebut kepada pemberinya. Maksudnya ketika nanti si pemberi kado sedang ada hajat, jadi nanti akan dikasih kado yang lain sama si tuan rumah ini dan membawa bubuan senilai dengan yang diberikan atau bisa aja lebih. Dan tradisi ini menunjukkan sikap sosial suku Madura yang tolong menolong. Selain itu adalah upacara rokat atau petik laut. Tradisi rokat atau petik laut sering banget disebut dengan rokatase. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia serta nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya dapat memberikan keselamatan serta kelancaran rezeki. Tradisi rokat biasanya dimulai dengan acara pembagian istighosah dan tahlil bersama dengan masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat menghanyutkan sesaji ke laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi dari sesaji itu adalah ketan-ketan yang warna-warni, tumpeng, ikan-ikan, dan lain sebagainya. Bukan hanya menyampaikan rasa syukur atas rezeki melimpah, terdapat ritual khusus menjauhkan malapetaka atau tolak bala dengan melarung sesajen di tengah laut. Ritual petik laut yang merupakan tradisi warisan nenek moyang itu biasa digelar setiap tahun oleh nelayan di Desa Aengdake, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Dengan cara itulah masyarakat khususnya nelayan bisa mensyukuri nikmat berupa rezeki yang diberikan Tuhan dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya adalah upacara nadar. Tradisi adat nadar alias nyadar merupakan upacara adat yang digelar 3 kali dalam setahun oleh warga Desa Pinggir Papas, Kecamatan Kalianget, Madura. Tradisi ini berlangsung meriah dan menyimpan banyak cerita leluhur warga setempat. Upacara ini biasa dilaksanakan pada pukul 4 sore. Masyarakat setempat datang beramai-ramai menuju makam, di mana leluhurnya dikuburkan dengan membawa perlengkapan upacara. Upacara ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan upacara tabur bunga di makam leluhur hingga pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka adat. Dan pada malam harinya, peserta upacara diwajibkan untuk menginap di sekitar makam, baik dengan mendirikan tenda-tenda maupun menginap di rumah warga yang berada di sekitar makam. Peserta akan memasak berbagai jenis makanan yang dibutuhkan untuk upacara selamatan esok harinya. Makanan yang dimasak biasanya berupa nasi, lauk ayam, telur, dan juga bandeng. Setelah upacara selesai, sisa makanan dapat dibawa pulang dan dibagikan kepada kerabat yang tidak mampu atau bisa hadir saat upacara. Wah, ini sebenarnya ya kalau Ayu lihat sih dari beberapa upacara tradisi adat yang ada di Madura, ini intinya adalah satu, bahwa mereka itu nilai gotong royongnya tinggi banget, selalu sama saudara, sama tetangga, itu bondingnya kuat banget ya. Makanya tadi sampai ada yang kalau misalkan ngasih satu hadiah, nanti hadiah yang lainnya juga nggak boleh lebih murah daripada yang dikasih sama kerabatnya itu. Dan itu dia teman-teman milenial semuanya yang udah Ayu bisa kasih tahu tentang Madura.
Madura. Tadi baru di sini aja. Kira-kira apalagi yang seru? Pastinya banyak banget, tapi kalian harus sabar dulu karena sekarang kita break dulu ya. Boleh minum dulu, diambil cemilannya dulu. Nanti kita balik lagi di segmen kedua. Pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Hai teman milenial, balik lagi bareng aku Ayu Rahmawati. Nggak bosen dong, ayo temenin ya pastinya. Dan nggak boleh bosen karena kita masih bahas tentang salah satu kota dengan sejuta keindahan, yaitu Madura. Dan di Madura pastinya punya banyak banget hal-hal yang menarik buat dibahas. Salah satunya, apalagi kalau bukan tempat wisata. Wah, siapa yang udah mau jalan-jalan nih ya ke Madura? Tempat wisata pertama yang ada di Madura adalah Kapal Jodoh Pamekasan. Siapa di sini yang belum ada jodohnya? Tunjuk tangan ya kan? Kayaknya kalau kru kita semuanya udah pada teken ya. Cuma mungkin teman milenial ada yang belum punya jodoh. Nah, ini cocok mungkin ya ke Kapal Jodoh yang ada di Pamekasan ini. Berlatar belakang panorama pantai utara Madura yang indah, sebuah kapal selalu menarik perhatian wisatawan. Kapal ini nggak kayak kapal pada umumnya. Bukannya melabuh untuk mengangkut penumpang pergi ke lautan lepas, Kapal Jodoh berlabuh untuk menyuguhkan para pengunjungnya hidangan kuliner yang lezat. Selain berfungsi untuk restoran, destinasi tempat wisata di Madura ini juga terkenal sebagai lokasi foto berkat bentuk bangunannya yang unik. Gak cuma itu, Kapal Jodoh juga merupakan salah satu tempat terbaik menikmati matahari tenggelam di Pulau Madura. Dan selanjutnya adalah Telaga Kermata, terletak di Saronggi, Sumeneb ini memiliki pemandangan yang sangat menyejukkan. Dan gak heran dong kalau Telaga Kermata menjadi salah satu destinasi wisata di Madura terbaik yang wajib kamu kunjungi. Konon katanya, Kermata ini awal mulanya merupakan sumber mata air pada masa penjajahan Belanda. Dan Kermata merupakan, ini adalah tempat yang berubah fungsinya menjadi danau buatan yang dimanfaatkan sebagai sistem irigasi untuk sawah di sekitarnya. Di masa sekarang, objek wisata Madura satu ini menawarkan pemandangan cantik dengan berbagai fasilitas permainan air yang cocok untuk dikunjungi bersama dengan keluarga. Untuk mengunjungi telaga ini, kamu harus menempuh jarak 7 km arah selatan dari pusat kota Sumeneb. Selanjutnya adalah Bukit Jadi Bangkalan. Nggak bisa dipungkiri, Bukit Jadi adalah salah satu destinasi wisata di Madura yang harus masuk dalam daftar kunjungan kamu. Hampir di setiap titik kamu akan mendapatkan spot foto yang pastinya bagus-bagus banget. Bukit Kapur ini terletak di daerah Jakan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Aktivitas penambangan kapur masih terus berjalan. Bersamaan dengan itu, bukit ini menjadi salah satu destinasi wisata fotogenik yang diminati banyak wisatawan. Bukit Jadi disebut-sebut dengan miripnya ini sama Kapadokia ya, sebuah kawasan wisata populer yang ada di Turki. Warna kecoklatan pada Bukit Kapur Jadi serupa dengan batu-batu bersejarah di kawasan Kapadokia. Kawasan Bukit Jadi dikelilingi pepohonan yang memberi kesan sejuk. Untuk menikmati keindahan kawasan Bukit Jadi, cuma perlu membayar biaya masuk yang cukup murah, hanya Rp5.000 aja. Selanjutnya di Bangkalan ada juga nih Bukit Kapur Arosbaya dan kawasan yang dikenal dengan sebutan Bukit Pelalangan ini terletak di Desa Beluk, Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, Madura. Kalau biasanya kamu melihat Bukit Kapur cenderung berwarna putih, maka Bukit Kapur Arosbaya berwarna merah kecoklatan. Objek wisata di Madura ini dulunya merupakan sebuah tambang batu kapur yang biasa dengan bukit sisa patahan. Setelah nggak lagi beroperasi, Bukit Kapur ini menjadi tujuan wisata di Madura yang terkenal. Mengunjungi destinasi wisata yang satu ini, kamu bisa berfoto di beberapa titik Bukit Kapur Arosbaya yang ditumbuhi tanaman liar ala lokasi pengambilan gambar film petualangan. Selanjutnya ini ada Gili Labak. Kalau misalkan di Lombok ada Gili Trawangan, Meno dan juga air, maka di Madura dia punya Gili Labak dengan pemandangan dan atmosfer yang gak kalah kerennya. Tropical Island ini memiliki keindahan dan nuansa yang asyik dan pasir putih, ombak biru, pulau yang hijau dan gugusan terumbu karang yang istimewa melengkapi surga kecil di sudut Madura ini.
Selain keindahan pemandangan di sekitar Pulau Gili Labak, pasirnya yang putih dan halus, air lautnya yang masih jernih dan alami, wisata di Gili Labak menjadi sangat menarik dengan diisi beberapa aktivitas seru bertema bahari seperti menjelajah laut menggunakan perahu, menikmati sunrise dari atas kapal, eksplor Gili Labak, dan snorkeling. Selanjutnya adalah Gili Iyang. Nah, ini adalah selain Gili Labak ya, salah satu pulau menarik yang bisa kamu jadikan tujuan wisata waktu ke Madura adalah Gili Iyang. Ini nggak cuma menawarkan berbagai pemandangan alam yang indah, daya tarik utama dari objek wisata di Madura ini adalah udaranya yang sangat menyegarkan. Jadi Gili Iyang ini merupakan pulau dengan kadar oksigen paling tinggi di dunia. Pemandian Sumber Pocong, wah namanya agak serem ya, letaknya di Bangkalan juga nih. Dimana lagi bisa merasakan air yang segar di lingkungan yang alami dan juga sejuk. Kalau bukan di Pemandian Sumber Pocong Bangkalan. Bukan hanya lokasinya yang cukup tersembunyi, nuansa alami begitu kental dan atmosfernya menyenangkan untuk kamu bersantai seharian. Sumber Pocong menjadi tempat wisata menarik di Kabupaten Bangkalan Madura yang akan merefresh kejenuhan dan kesegarannya. Mata air Bangkalan satu ini cocok untuk Anda yang kalian tuh suka berkunjung di akhir pekan, menikmati suguhan alam yang pastinya bagus banget. Rasa penat akan kesibukan sehari-hari dengan aktivitas pekerjaan yang padat bisa kamu refresh di tempat ini. Dan kenapa sih namanya adalah Pemandian Sumber Pocong? Jadi menurut cerita yang berkembang di masyarakat, konon sumber air pertama ditemukan muncul di bawah pohon pucang. Dan kemudian disusul munculnya sumber air lain hingga alirannya membentuk sungai kecil yang kalau ditelusuri akan mengelilingi desa Pocong. Itulah alasannya wisata ini dinamakan Sumber Pocong karena berada di sebuah desa yang namanya adalah Desa Pocong. Jadi gitu ya teman milenial, ini sama sekali nggak ada urusannya sama mistis-mistis atau mungkin nggak ada urusannya juga sama yang namanya pocong beneran yang hantu gitu, itu nggak ada. So tadi itu dia tempat-tempat wisata yang ada di Madura. Kalau misalkan kalian tertarik langsung aja datang ke Madura, eksplor tempat-tempat wisatanya juga masih banyak banget yang ada di sana. Bukan cuma alamnya aja ya sebenarnya yang keren-keren, tapi wisata sejarahnya juga banyak banget. Tradisi-tradisinya kalau misalkan lagi musim gitu ya, kayak karapan sapi dan lain sebagainya, itu biasanya ditontonan buat kita bisa lihat tradisi-tradisi masyarakat. Biasanya juga bisa bergaul tuh sama warga-warga sekitar dan tahu gimana sih budaya-budaya yang ada di Madura. Saya terus pastinya coba di Items, informasi ke teman-teman milenial.